Halo kawan kebun Greenarium, kali ini kita akan melihat bagaimana cara hybridizing dahlia atau mengawin silangkan dahlia. Nah, ini ada alat-alatnya. Ya, kita menggunakan berbagai jenis kuas untuk mengumpulkan polen. Tapi sebelumnya ada berbagai metode untuk membreeding dahlia. Ada yang disebut natural breeding, yaitu dia diserbuki alami oleh polinator, oleh lebah. Jadi dia ditanam terbuka seperti ini dan biarkan lebah menyilangkannya masing-masing gitu. Tapi nanti hasilnya unpredictable dan kita agak susah untuk memprediksi keturunan dahlia di masa depan. Nah, yang kedua ada namanya metode culling. Culling itu tulisannya C-U-L-L-I-N-G. Culling. Nah, itu artinya membuang genetik yang tidak diinginkan pada dahlia. Nah, untuk di dahlia sendiri itu ada aturan yang dibuat oleh Janet, ya, disebut juga dengan Janet Rules. Jadi ada warna dominan pada dahlia. Nah, seperti ini. Ini warna merah, terus bentuknya single, itu adalah gen dominan pada dahlia untuk grup pertama. Nah, yang kedua ada dia single, warnanya ungu, ya. Nah, ini juga gen dominan pada dahlia untuk grup kedua. Nah, gen dominan ini itu kebanyakan sifatnya jelek dan makin banyak muncul di keturunan selanjutnya. Makanya metode culling itu sebelum dia menjadi biji atau sebelum dia polennya bisa pindah ke bunga yang lain diserbuki oleh lebah. Nah, si bunga-bunga single merah dan single ungu, ya, single merah dan single ungu itu kita buang. Nah, seperti ini. Bunga-bunganya kita buang. Nah, sebelah sini lagi. Nah, yang ini kita buang untuk meningkatkan kemungkinan keturunan selanjutnya itu warnanya bagus, bentuknya bagus. Nah, kalau di Greenarium kita tujuannya pengen bunga-bunga seperti ini. Tumpuk, ya, warnanya terserah, dan ini batangnya keras ya untuk cut flower. Nah, itu tujuan breeding program kita. Jadi bunga-bunga yang single seperti ini tadi, ini tidak masuk dalam kriteria kita sehingga ini kita buang. Nah, inilah yang disebut dengan metode culling. Nah, yang ketiga ada namanya metode hand pollination. Nah, ini kita akan crossing, kita akan silangkan menggunakan kuas, tapi sebelumnya kita kumpulkan dulu polennya. Mari kita ikut. Nah, ini contohnya. Ini adalah bunga target yang akan kita kawinkan. Kita akan mengambil polen dari bunga dahlia berwarna orange bulat. Nah, ini dia sudah ada yang overbloom. Nah, di sini kalian akan melihat struktur polen yang warna orange. Kemudian ada stigma, itu adalah kepala putih berbentuk seperti huruf Y. Nah, tapi ini aku mau ambil dulu untuk polennya. Jadi kita menggunakan kuas. Kita goyang-goyang seperti itu. Nah, sampai dapat serbuk yang berwarna kuning-kuning ini. Ini kurang banyak, kita ambil lagi dari sini. Nah, ini pakai kertas ya biar kelihatan ketampungnya. Nah, ini bentukannya ya, halus sekali, kuning. Nah, ini kita ambil dulu polennya, kemudian kita tandai bahwa ini adalah bunga dengan kode S196. Nah, kemudian kita pindah ke bunga targetnya. Kita pindah ke bunga targetnya sebelah sini. Nah, ini bunga bulat berwarna peach ya, warna-warna salem seperti ini. Nah, ini mau kita jadikan seed parent, jadi orang tua betinanya. Jadi polen yang kita ambil dari S196 tadi itu kita taruh ke sini, kita tap-tap ke stigma yang sudah ngebuka di situ. Nah, kita tap di situ. Ya, ini dilakukan sampai 3 kali atau sampai 5 kali ya, sampai nanti bunganya rontok. Jadi besok kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita akan tutup dia menggunakan organza bag. Ini sejenis kantong ya, ada bolong-bolongnya seperti itu. Tapi dia tidak bisa dimasuki oleh serangga.
Nah, ini tadi si parent seednya atau indukan yang akan kita panen bijinya, ininya kita buang ya, si petalnya ini kita buang untuk mengurangi penguapan ya, untuk mengurangi penguapan. Nah, untuk melakukan hand pollination itu dilakukan pada siang hari ya, atau pada saat terik tidak ada hujan, jadi lebih terjamin ya penyerbukannya. Soalnya kalau serbuk sarinya dalam keadaan basah itu dia susah terfertilisasi gitu. Nah, ini kemudian kita kasih dikarungin seperti ini ya. Nah, tapi besok nanti kita akan lakukan lagi hand pollination-nya. Nggak cukup sekali ya, harus berkali-kali. Nah, ini kita tutup menggunakan organza bag. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kita ikat bawahnya. Nah, supaya tidak diserbuki oleh para lebah gitu ya. Nah, ini kita tandain. Ini kemudian kita tandain crossingnya, orang tua betinanya siapa, orang tua jantannya siapa. Nah, kemudian kita tulis, biasanya yang jadi betina itu di sebelah kiri. Nah, ini ada S52, si bunga yang warna salem tadi, kita silangkan dengan S196. Nah, jadi kita tahu nih betinanya siapa, jantannya siapa gitu. Nah, nanti mungkin bisa menghasilkan, kalau hand pollination itu kemungkinan jadi bijinya lebih sedikit daripada yang natural ya, tapi ini lebih terjamin. Jadi kita tahu orang tuanya siapa, tidak terkontaminasi oleh polen yang lain ya, tidak terkontaminasi oleh lebah. Nah, ini kita ikatkan pada kepala tangkai bunganya tadi ya, tangkai bunganya kita ikatkan, jadi kita tahu siapa dengan siapa yang kita kawinkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan tunggu sampai nanti si bunganya akan berbentuk seperti ini, akan ngebentuk struktur kapsul biji. Nah, nanti setelah kapsul bijinya kering, baru kita akan panen bijinya dan akan kita tanam lagi keturunannya. Kita akan lihat seperti apa keturunannya. Gitu. Apakah lebih bagus ataukah lebih jelek gitu ya. Nanti kita catat, record, supaya kita tahu bahwa orang tua mana yang cocok dijadikan tetua betina, orang tua mana yang cocok dijadikan tetua jantan gitu. Nah, mari kita keliling lagi lihat yang lain. Nah, untuk jenis-jenis dahlia yang susah mendapatkan stigma dan benang sarinya, misalnya seperti bentuk anemon seperti ini. Nah, dia punya struktur seperti ada tabungnya gitu yang mengelilingi stigmanya. Nah, itu kita lakukan proses kastrasi ya. Nah, ini kita gunting ya, tapi sampai batas stigmanya ada nih yang warna kuning ini. Jadi jangan sampai terpotong ya. Nah, seperti ini kita gunting lagi sampai nanti dapat kelihatan struktur stigmanya ya, yang warna kuning-kuning kayak huruf Y itu loh. Nah, ini kita gunting. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Nah, ini yang akan kita serbuki ya. Kita ambil polennya tadi, kita gunakan kuas yang runcing, kemudian kita tap-tap di ujung setiap stigmanya ini. Kita ambil lagi, tap-tap, ambil lagi, kita tap-tap gitu. Kita lakukan setiap hari. Nah, supaya bijinya itu mudah terserbuki. Kalau kita berharap dari lebah aja,
itu kurang ya, nanti bijinya akan sangat sedikit sekali diproduksi. Nah, digunting seperti itu ya. Nah, oke.